Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nurmin dalam channel MN Ratu Channel. Anak-anakku yang berada di rumah, semoga kalian sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 dengan materi memahami teks cerpen. Mari kita lihat pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Berdasarkan jumlah katanya, cerpen dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu 1. Cerpen mini adalah cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. 2. Cerpen ideal adalah cerpen dengan jumlah kata antara 3000 sampai 4000 kata. 3. Cerpen panjang adalah cerpen yang jumlah katanya mencapai angka 10.000 kata. Berdasarkan teknik mengolah unsur-unsur intrinsik cerpen dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Cerpen sempurna adalah cerpen yang terfokus pada satu tema dengan plot yang jelas dan akhir yang mudah dipahami. 2. Cerpen tak utuh adalah cerpen yang tidak terfokus pada satu tema, plot tidak terstruktur, dan kadang-kadang dibuat mengambang oleh cerpenisnya. Ciri-ciri cerpen: 1. Bersifat fiktif dan non-fiktif. 2. Panjang cerpen antara 750 sampai 10.000 kata. 3. Memiliki kesan tunggal atau aspek kehidupan. 4. Bersifat padu, padat, dan intensif. Ciri kelima teks cerpen: habis dibaca dalam sekali duduk. 6. Hanya terdapat satu alur saja. 7. Terdapat konflik tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utama. 8. Perwatakan atau penokohan dilukiskan secara singkat. Unsur pembangun cerpen yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik mencakup tema, alur atau plot, penokohan, latar atau setting, sudut pandang tokoh, dan amanat. Pengertian unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra tersebut dinamakan unsur ekstrinsik. Bagian-bagian unsur intrinsik karya sastra atau cerpen: yang pertama ada tema. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya, tema percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Unsur intrinsik karya sastra atau cerpen yang kedua, alur atau plot. Alur adalah rangkaian, jalinan antar peristiwa atau lakuan dalam cerita. Sebuah cerita sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya, karena ada peristiwa satu, pacarnya lari, maka akibatnya terjadilah peristiwa 2. Tokoh A frustasi. Jalinan itu yang dinamakan alur atau plot. Jenis-jenis alur: 1. Alur maju atau alur lurus. Rangkaian peristiwa bergerak maju dari awal ke akhir, kronologis. 2.
alur mundur atau alur flashback, rangkaian peristiwa bergerak mundur dari akhir ke awal atau setback. Ketiga, alur campuran maju mundur, rangkaian peristiwa bergerak secara acak. Pola atau tahapan alur: 1. Pengenalan tokoh dan latar. 2. Pemecahan masalah konflik. 3. Konflik menegang. 4. Klimaks. 5. Konflik mereda. 6. Penyelesaian. Unsur intrinsik yang ketiga, latar atau setting, adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan atau peristiwa dalam cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Unsur intrinsik keempat, watak dan penokohan. Watak dalam cerita terbagi atas 3 macam, yaitu 1. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita yang dimunculkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam cerita. 2. Tokoh antagonis adalah tokoh yang melawan protagonis. 3. Tokoh tirtagonis adalah tokoh pendamai, yaitu tokoh yang tidak memiliki sifat protagonis dan antagonis. Penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Penokohan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Penokohan secara langsung atau analitik. 2. Penokohan secara tidak langsung atau dramatik. Penokohan langsung artinya pengarang secara langsung menjelaskan watak atau citra dari tokoh tersebut dengan kata-kata. Misalnya, bahwa tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba, atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam tergerai, dan sebagainya. Penokohan tidak langsung artinya penggambaran watak atau citra tokoh dilakukan secara tersamar. Pada penokohan jenis ini, pembaca bisa menyimpulkan watak seorang tokoh dari 1. Pikiran tokoh. 2. Dialog atau ucapan tokoh. 3. Tingkah laku atau tindakan tokoh. 4. Lingkungan sekitar tokoh. 5. Reaksi atau tanggapan dari tokoh lain. 6. Keadaan fisik tokoh. Unsur intrinsik kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang jelas, amanat dalam sebuah cerita pasti bersifat positif. Misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita senang berbohong. Unsur intrinsik keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Bisa ia menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Artinya pengarang berada di dalam cerita. Namun bisa juga dia hanya menjadi pencerita. Artinya pengarang berada di luar cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sudut pandang orang pertama dan 2. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama. Pada sudut pandang orang pertama, posisi pengarang berada di dalam cerita. Ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita. Bisa tokoh utama atau tokoh pembantu. Salah satu ciri sudut pandang orang pertama adalah
penggunaan kata ganti aku dalam cerita. Oleh karena itu, sudut pandang orang pertama sering disebut juga sudut pandang akuan. Sudut pandang orang pertama terbagi lagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja. Sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang ketiga, pengarang berada di luar cerita. Artinya, dia tidak terlibat dalam cerita. Pengarang berposisi tak ubahnya seperti dalang atau pencerita saja. Ciri utama sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan kata ganti dia atau nama-nama tokoh. Oleh sebab itu, sudut pandang ini disebut pula sudut pandang diaan. Sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi dua, yaitu satu, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Artinya, pengarang mengetahui segala tingkah laku, perilaku, keadaan lahir dan batin tokoh cerita. Kedua, sudut pandang orang ketiga terarah. Pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah dari para tokohnya. Unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berada di luar karya sastra, memuat tentang 1. Nilai-nilai dalam cerita, 2. Latar belakang kehidupan pengarang, 3. Situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Nilai-nilai dalam cerpen: 1. Moral, berkaitan dengan budi pekerti atau tingkah laku. 2. Religius, berkaitan dengan keagamaan. 3. Budaya, berkaitan dengan adat istiadat atau tradisi. Keempat, pemerintahan, berkaitan dengan politik. 5. Sosial, berkaitan dengan norma masyarakat. Keenam, kepahlawanan, berkaitan dengan perjuangan. Langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen: 1. Membaca cerpen dengan saksama. 2. Menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. 3. Menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari: 1. Membaca cerpen dengan cermat dan teliti. 2. Menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh. 3. Menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. 4. Menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. 5. Mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi memahami teks cerpen. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.